Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajarnya. Alhamdulillah, kabar ibu baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan dapat barokah dan manfaat. Oke, kepada ketua kelas dimohon untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Oke, dipersilahkan. Amin, berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak masuk? Sebentar ya. Oke, yang pertama yaitu Dwi Wardatul Asma. Yang kedua yaitu Widya Melida. Hadir ya. Warifatul Khairiyah. Hadir. Febiola Putri. Hadir. Infaida. Hadir. Oke, di sini terdapat 30 orang siswa ya, dan semuanya masuk. Oke. Di sini ibu akan menampilkan gambar. Coba amati gambar di samping ini. Ayo coba tebak. Gambar apa yang ibu tampilkan ini? Apa? Ekosistem. Kurang tepat. Apa? Perubahan lingkungan. Ya, ini merupakan gambar perubahan lingkungan. Nah, sekarang ibu mau tanya, apakah di sekitar tempat tinggal kalian juga mengalami perubahan lingkungan yang seperti gambar ini? Ya, tentunya mengalami. Nah, permasalahan lingkungan ini selalu ada di sepanjang umur manusia, karena manusia tidak memanfaatkan dan mengelola alam dengan bijak, sehingga lingkungan mengalami perubahan yang tidak sesuai peruntukannya. Nah, untuk menjelaskan konsep mengenai perubahan lingkungan, mari kita simak pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum pembelajaran ibu mulai, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu untuk menganalisis penyebab perubahan lingkungan bagi kehidupan. Yang kedua yaitu menganalisis dampak perubahan lingkungan bagi kehidupan. Yang ketiga yaitu menjelaskan mengenai macam-macam pencemaran bagi kehidupan. Yang keempat yaitu menjelaskan macam-macam limbah pada lingkungan. Yang kelima yaitu merumuskan gagasan pemecahan masalah terkait kerusakan lingkungan. Dan yang keenam yaitu menentukan penanganan limbah menjadi produk yang bermanfaat. Oke, mari kita simak pembelajaran pada pagi hari ini. Perlu diketahui bahwa lingkungan hidup dapat diartikan sebagai lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses-proses yang terlibat di dalam aliran energi dan siklus materi. Keseimbangan lingkungan dapat terganggu jika terjadi perubahan berupa pengurangan fungsi dari komponen atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya rantai makanan dalam ekosistem di dalam lingkungan tersebut. Nah, lingkungan yang seimbang ini memiliki daya lenting dan daya dukung yang sangat tinggi. Apa sih yang dimaksud dengan daya lenting ini? Ya, daya lenting ini adalah daya untuk pulih kembali ke keadaan yang seimbang. Kemudian daya dukung ini merupakan kemampuan lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhan sejumlah makhluk hidup agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar di dalam lingkungan tersebut. Nah, perubahan lingkungan ini yang menyebabkan kerusakan lingkungan bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama karena faktor alam dan yang kedua yaitu karena faktor manusia. Yang pertama yaitu perubahan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam. Sadar atau tidak sadar, lingkungan yang kita tepati ini selalu berubah-ubah. Pada awal pembentukan bumi ini sangat panas, sehingga tidak ada satupun bentuk kehidupan yang berada di dalamnya. Namun dalam jangka yang sangat lama dan berangsur-angsur, lingkungan bumi ini berubah menjadi lingkungan yang memungkinkan adanya
bentuk kehidupan. Nah, perubahan lingkungan ini terjadi karena adanya faktor-faktor alam. Beberapa faktor alam yang mempengaruhi berubahnya kondisi lingkungan ini antara lain seperti bencana alam seperti gunung meletus, badai, tanah longsor, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu perubahan lingkungan yang disebabkan oleh faktor manusia. Manusia memiliki berbagai jenis kebutuhan, baik kebutuhan pokok atau kebutuhan yang lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Semakin banyak jumlah manusia, maka semakin banyak pula sumber daya alam yang dimanfaatkannya dalam proses pengambilan, pengolahan, dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Terdapat zat sisa-sisa yang tidak dapat digunakan lagi oleh manusia. Nah, sisa-sisa tersebut dibuang karena tidak lagi digunakan. Proses pembuangan yang tidak sesuai dengan semestinya maka akan mencemari perairan, udara, dan tanah. Dalam beberapa kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yaitu yang pertama, pembuangan sampah sembarangan, yang kedua yaitu polusi udara, yang ketiga yaitu pembakaran hutan, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yaitu mengenai pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan tersebut menurun. Berdasarkan tempat terjadinya pencemaran dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama pencemaran air, yang kedua pencemaran udara, dan yang ketiga yaitu pencemaran tanah. Kemudian yaitu mengenai pengertian pencemaran air. Ada yang tahu pencemaran air itu apa? Iya, pencemaran air itu merupakan suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti sungai, danau, laut, dan air tanah akibat masuknya organisme atau zat-zat tertentu yang menyebabkan menurunnya kualitas air tersebut. Pencemaran air ini disebabkan oleh yang pertama limbah rumah tangga seperti kertas, plastik, sabun deterjen, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu limbah industri seperti logam berat dan sampah. Dan yang ketiga yaitu disebabkan oleh sampah organik seperti PO4, SO3, dan NO3. Kemudian yang kedua yaitu mengenai pengertian pencemaran udara. Apa sih pencemaran udara itu? Ya, pencemaran udara itu adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia secara umum, serta menurunkan kualitas lingkungan. Pencemaran udara yang disebabkan adanya pembakaran yang tidak sempurna dari minyak bumi, batu bara, asap rokok, dan gas-gas lain yang mencemari udara. Pencemaran udara ini juga terjadi akibat kebakaran hutan sehingga kadar CO2 meningkat. Hal ini dapat memicu pemanasan global. Peningkatan jumlah kendaraan juga dapat menyebabkan kemacetan. Asap kendaraan dapat membuat polusi udara semakin meningkat, dan pencemaran udara ini atau polusi udara ini dapat mengakibatkan terbentuknya hujan asam. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai pengertian dari pencemaran tanah. Pencemaran tanah atau darat ini merupakan semua keadaan di mana polutan masuk ke dalam lingkungan tanah sehingga menurunkan kualitas tanah. Menurut sumbernya, penyebab pencemaran tanah ini dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu karena limbah domestik, yang kedua yaitu karena limbah industri, dan yang ketiga yaitu karena limbah pertanian. Perlu diketahui bahwa limbah domestik ini merupakan jenis limbah yang berasal dari pemukiman penduduk seperti pedagang, pasar, dan tempat usaha lainnya seperti hotel. Kebanyakan limbah domestik ini merupakan sampah basah atau sampah organik yang mudah terurai. Kemudian yaitu limbah industri. Limbah industri ini merupakan limbah padat hasil bangunan industri berupa padatan, lumpur, dan bubur yang berasal dari proses pengelolaan.
misalnya dari sisa pengelolaan gula, kertas, pengawetan buah, dan ikan daging, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu limbah pertanian, seperti pestisida yang sering digunakan oleh petani untuk membasmi hama penyakit pada tanaman. Pestisida ini dapat berakibat buruk terhadap tanaman dan organisme lainnya. Kemudian yaitu mengenai jenis-jenis limbah. Berdasarkan sifatnya, jenis limbah ini digolongkan menjadi 5. Yang pertama yaitu limbah cair. Limbah cair ini mengacu pada semua lemak, minyak, air deterjen, dan air kotoran yang telah dibuang. Mereka berbahaya dan beracun bagi lingkungan kehidupan kita. Limbah ini sering ditemukan pada industri dan rumah tangga. Kemudian yang kedua yaitu mengenai limbah padat. Limbah padat ini adalah semua sisa sampah padat, lumpur, dan yang ditemukan di rumah tangga Anda dan lokasi industri dan komersial. 5 jenis limbah padat ini yaitu antara lain yang pertama kaca, keramik, sampah plastik, sampah kertas, dan yang terakhir yaitu kaleng. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai limbah organik. Limbah organik ini mengacu pada limbah daging, kebun, dan makanan yang busuk. Jenis sampah ini banyak ditemukan di rumah-rumah. Seiring waktu, mereka terurai dan berubah menjadi kotoran oleh mikroorganisme. Kemudian yang keempat yaitu limbah daur ulang. Semua barang yang dibuang seperti logam, furnitur, sampah organik yang dapat didaur ulang ini termasuk dalam kategori ini. Kemudian yang kelima yaitu limbah berbahaya. Limbah berbahaya ini mencakup bahan yang mudah terbakar, korosif, beracun, dan reaktif. Singkatnya, mereka adalah limbah yang menimbulkan ancaman signifikan atau potensi bagi lingkungan sekitar kita. Dapat diketahui bahwa dalam etika lingkungan, pelestarian lingkungan dilakukan agar tercipta keseimbangan antara perkembangan peradaban manusia dengan pemeliharaan lingkungan. Usaha tersebut dilakukan dengan konservasi, pengelolaan, dan daur ulang limbah, serta penggunaan bahan kimia berbahaya sesuai dengan dosis dan kebutuhannya. Konservasi ini adalah suatu usaha untuk melindungi, mengatur, dan memperbarui sumber daya alam. Beberapa contoh konservasi lingkungan antara lain yang pertama yaitu konservasi sumber daya alam hayati seperti perlindungan tempat hidup satwa melalui Taman Nasional. Kemudian yang kedua yaitu konservasi tanah yang merupakan reboisasi, pembuatan sengkedan, dan rotasi tanaman. Kemudian yang ketiga yaitu konservasi hutan seperti peraturan penebangan hutan. Kemudian yang keempat yaitu konservasi air seperti pembuatan waduk. Dan yang kelima yaitu konservasi energi. Konservasi energi ini berupa pemanfaatan sumber energi alternatif yang digunakan dengan sebaik-baiknya. Perlu diketahui bahwa pada dasarnya terdapat 3 cara yang dilakukan manusia untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran serta untuk melestarikan lingkungan, yaitu yang pertama secara administratif. Penanggulangan secara administratif terhadap pencemaran lingkungan ini merupakan tugas pemerintah, yaitu dengan membuat peraturan atau perundang-undangan. Kemudian yang kedua yaitu penanggulangan pencemaran lingkungan secara teknologis. Misalnya menggunakan peralatan untuk mengelola sampah atau limbah. Perlu diketahui bahwa di kota Surabaya terdapat suatu tempat pembakaran akhir dengan suhu yang sangat tinggi sehingga tidak menimbulkan asap. Dan tempat tersebut dinamakan dengan insenerator. Perlu diketahui bahwa jumlah penduduk yang semakin meningkat menyebabkan bertambahnya aktivitas manusia dalam menunjang kehidupannya. Hal ini berakibat pada penambahan jumlah limbah yang dihasilkan. Dengan demikian, diterapkanlah sistem daur ulang limbah
yang mana dengan menciptakan produk daur ulang seperti daur ulang kertas, daur ulang dari bahan logam, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Limbah juga dapat dikurangi jumlahnya dengan mengurangi barang sekali pakai seperti bungkus makanan yang diganti dengan wadah yang bisa dicuci, kemudian kantong belanja yang dapat digunakan dengan terus-menerus. Perlu diketahui bahwa terdapat pemanfaat limbah. Adapun yang pertama yaitu pemanfaatan limbah organik. Limbah organik ini merupakan sisa bahan hidup seperti sampah daun, kertas, kotoran, kulit hewan, dan lain sebagainya. Karena tersusun atas bahan-bahan organik, limbah jenis ini dapat mudah diuraikan oleh organisme pengurai. Meskipun begitu, sebenarnya limbah-limbah organik ini masih dapat dimanfaatkan kembali dengan cara didaur ulang maupun tanpa didaur ulang. Kemudian yang kedua yaitu pemanfaatan limbah anorganik. Limbah anorganik ini merupakan limbah yang berasal dari bahan-bahan tak hidup atau bahan sintetis seperti minyak bumi, sisa-sisa bahan kimia, kaleng aluminium, kasa, dan besi. Sama halnya seperti limbah organik. Pada limbah anorganik ini dapat dimanfaatkan kembali dengan cara didaur ulang atau tanpa didaur ulang. Kemudian yaitu untuk limbah dari bahan berbahaya atau bahan yang beracun yang disingkat dengan B3 sebagai sisa atau limbah yang dilakukan dari proses produksi dengan kandungan bahan yang berbahaya dan beracun karena memiliki jumlah dan konsentrasi toksik. Limbah ini mampu mencemari dan merusak lingkungan serta membahayakan kesehatan manusia. Adapun metode pengelolaan limbah B3 ini yaitu umumnya digunakan dan terbukti efektif dalam mencegah resiko terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Metode pengelolaannya dilakukan dengan pengelolaan limbah B3 secara fisik, pengelolaan limbah B3 secara kimia, dan pengelolaan limbah B3 secara biologi. Itulah tadi penjelasan dari Ibu. Apakah masih ada yang belum jelas? Boleh ditanyakan. Oke? Apakah ada pertanyaan? Jika dirasa tidak ada pertanyaan, di sini Ibu akan memberikan kalian potongan kertas sebanyak jumlah peserta didik yang ada di dalam kelas ini. Nah, kertas ini sudah Ibu bagi menjadi dua. Separuh kertas ini berisi pertanyaan tentang materi yang telah diajarkan. Setiap kertas berisi satu pertanyaan. Kemudian separuh kertas ini ditulis jawaban dari pertanyaan yang sudah Ibu buat. Nah, nanti sebelum dibagikan, Ibu akan kocok terlebih dahulu sehingga akan tercampur antara soal dan jawaban. Oke, sekarang Ibu kocok dulu ya. Oke. Ketua kelas dimohon untuk membagikan kocokan kertas ini kepada yang lainnya. Oke, silakan Ketua kelas. Oke. Jika sudah kebagian dari potongan kertas tersebut, kalian cari pasangan dan temukan pasangan kalian dari jawaban serta pertanyaan dan jawaban yang Ibu berikan. Dari sekarang cari. Setelah kalian menemukan pasangan, kalian akan duduk berdekatan atau berdiri secara berdekatan. Minta setiap pasangan bergantian untuk membacakan soal. Jika sudah, mohon untuk dibacakan. Jika sudah ada yang menemukan pasangan, dipresentasikan ke depan. Tolong dibacakan yang keras. Jika sudah selesai, mari kita simpulkan bersama pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, apakah ada pertanyaan?
Jika tidak ada pertanyaan, mari kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Adapun yang pertama yaitu mengenai lingkungan. Lingkungan hidup dapat diartikan sebagai lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses-proses yang terlibat dalam aliran energi atau siklus materi. Kemudian yang kedua yaitu keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan dapat terganggu jika terjadi perubahan berupa pengurangan fungsi dari komponen atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya rantai makanan dalam ekosistem lingkungan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan lingkungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu oleh faktor alam seperti gunung meletus, kemudian badai, dan tanah longsor. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan yang disebabkan oleh manusia, antara lain seperti perusakan hutan, pembakaran hutan, pencemaran lingkungan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, pencemaran. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia, yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Kemudian yaitu mengenai pencemaran atau limbah. Berdasarkan sifatnya digolongkan menjadi 5. Yang pertama yaitu limbah cair, yang kedua limbah padat, yang ketiga limbah organik, yang keempat limbah daur ulang, dan yang kelima yaitu limbah berbahaya dan biasa disebut dengan limbah B3. Kemudian yang keenam yaitu pada dasarnya terdapat 3 cara yang dapat dilakukan manusia untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran serta untuk melestarikan lingkungan, yaitu yang pertama secara administratif, yang kedua yaitu secara teknologis, dan yang ketiga yaitu secara edukatif atau pendidikan. Kemudian yang ketujuh, pemanfaatan limbah dengan cara didaur ulang atau tanpa didaur ulang merupakan upaya manusia untuk menanggulangi masalah lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan. Itulah tadi kesimpulan dari Ibu. Apakah masih ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan doa. Kepada ketua kelas dimohon untuk memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, silahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran pada pagi hari ini selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat barokah dan manfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.